Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin, untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas Light Novel Mouse sama Retri, volume keempat chapter ke-8. Di chapter ini bakal dibahas tentang pertempuran yang akan terjadi di kota Suneo. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Saat ini di kota Suneo, pertempuran antara pasukan kerajaan dari kerajaan Sardom of Light melawan pasukan pemuja setan masih terus berlangsung. Dan pasukan pemuja setan sudah memanggil banyak monster yang sangat kuat. Sedangkan pasukan kerajaan Sardom, mereka telah mengerahkan pasukan elit mereka. Dan pasukan ini adalah pasukan elemental yang jumlahnya 40 orang. Dan akhirnya, pertempuran pun berlangsung dengan sangat sengit. Karena kedua belah pihak memiliki kekuatan yang hampir sama. Tetapi Gracia, sebagai pemimpin dari pasukan pemuja setan, ternyata dia memiliki kartu truf miliknya untuk membalikan keadaan. Dan sebenarnya, awalnya kartu truf ini akan dia gunakan untuk membunuh Luna. Tetapi, karena keadaan yang tidak terkendali, akhirnya Gracia pun terpaksa menggunakannya. Setelah itu, Gracia pun langsung mengeluarkan sebuah kotak misterius yang telah disegel. Dan Gracia dengan cepat langsung membuka segelnya. Dan setelah segelnya terbuka, tiba-tiba keluarlah banyak aura yang sangat besar. Dan hal itu membuat pasukan elemental menjadi sangat terguncang, karena auranya yang sangat besar. Dan ternyata yang ada di dalam kotak itu adalah monster legenda, yaitu Bahamut. Dan Bahamut memiliki bentuk seperti naga yang sangat mengerikan. Para kesatria elemental yang melihat hal itu, mereka pun menjadi sangat ketakutan dan mulai melarikan diri. Sedangkan Bahamut yang sudah bangkit, dia pun mulai memakan semua manusia yang ada di hadapannya. Bahkan yang dia makan adalah beberapa pasukan elemental dan juga warga sipil. Dan hal ini membuat medan pertempuran menjadi sangat kacau. Sedangkan Gracia dan semua pasukan pemuja setan, mereka pun langsung bersembunyi untuk melihat kekacauan yang dilakukan oleh Bahamut. Di sisi lainnya, uskup dari kerajaan Sardom of Light yang melihat kejadian itu, dia pun lalu bilang kepada komandan pasukan bahwa saat ini adalah saatnya dia menggunakan suatu item yang telah dia dapatkan dari seseorang. Karena keadaan saat ini adalah keadaan yang sangat darurat, dan item itu adalah item telur dunia. Dan item telur dunia adalah suatu item yang bisa memanggil makhluk malaikat yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Tetapi item ini hanya bisa digunakan sekali saja, dan hanya pada keadaan yang paling putus asa. Dan item ini adalah item yang digunakan untuk memohon kepada Dewi Takdir, yaitu Dewi Moira, agar Dewi Moira mau meminjamkan kekuatannya kepada para pengikutnya menggunakan item telur dunia. Lalu uskup itu langsung menyuruh semua pasukan yang masih hidup untuk berkumpul, karena dia akan segera menggunakan telur dunia. Karena untuk menggunakan item telur dunia, maka mereka membutuhkan sihir yang sangat besar. Dan mereka semua harus menyatukan kekuatan. Di sisi lainnya, Eagle yang saat ini masih tersalib, dia pun hanya bisa melihat semua kekacauan ini. Bahkan dia melihat banyak sekali pembantaian
yang telah dilakukan oleh monster Bahamut. Dan banyaknya manusia yang telah dimakan oleh Bahamut. Dan Eagle yang melihat itu, dia pun langsung menyalahkan dirinya sendiri. Dan dia mengira bahwa munculnya Bahamut adalah karena dirinya. Karena dia merasa bahwa dirinya telah dikutuk dengan kesialan. Di sisi lainnya, tidak lama akhirnya para pasukan dari kerajaan Sardom of Light yang masih hidup, mereka pun mulai berkumpul bersama-sama dengan uskup untuk menggunakan item telur dunia. Dan mereka akan memanggil salah satu dari malaikat penjaga. Dan setelah ritual selesai, akhirnya mereka pun berhasil memanggil salah satu malaikat penjaga. Tetapi ternyata malaikat penjaga itu malah seperti pisau bermata dua. Karena dia selain bisa melawan Bahamut, ternyata dia juga tidak bisa membedakan yang mana teman dan yang mana musuh. Sehingga dia akan terus menyerang semua orang tanpa pandang bulu. Dan pertempuran antara malaikat penjaga melawan monster Bahamut akhirnya dimulai. Dan pertarungan itu terjadi sangat sengit. Perlu diketahui, malaikat penjaga yang dipanggil oleh pasukan Sardom of Light memiliki tubuh raksasa dengan baju perang yang lengkap dan juga perisai yang sangat kuat. Tetapi malaikat penjaga itu terlihat seperti robot raksasa ataupun golem. Sedangkan Eagle yang ada di sana, dia pun lalu mendengar suara dari malaikat penjaga itu, bahwa dia akan merubah mode bertahan menjadi mode pemusnahan, yang akan memusnahkan apapun di hadapannya tanpa pandang bulu. Dan Eagle yang mendengar itu, dia pun akhirnya menyadari jika makhluk yang telah dipanggil oleh pasukan Sardom of Light, makhluk ini bukanlah malaikat penjaga, tetapi makhluk ini adalah golem yang dibuat untuk melawan iblis Helion. Dan golem ini telah diprogram oleh seseorang. Di sisi lainnya, akhirnya kelompok Luna dan juga Komandan Hearts, mereka pun akhirnya sampai di kota Suneo. Dan mereka melihat bahwa kota Suneo saat ini sudah menjadi kacau balau karena serangan dari monster. Bahkan Komandan Hearts melihat jika ada dua makhluk yang sangat berbahaya, yaitu monster legenda dan juga malaikat tiruan. Untuk orang-orang dari Holy Light, mereka tidak menyebut malaikat tiruan sebagai seorang malaikat, karena mereka tidak percaya akan hal itu. Karena bagi mereka, malaikat adalah suatu yang suci dan bukan golem. Dan bagi orang-orang dari kerajaan Holy Light, malaikat tiruan yang dipanggil oleh Sardom of Light hanyalah makhluk mengerikan yang tidak memiliki emosi. Dan pada kenyataannya, malaikat tiruan yang mereka panggil malahan bukannya melindungi para penduduk, tetapi malaikat tiruan itu malah memusnahkan kota Suneo sekaligus dengan para penduduknya. Dan menurut Komandan Hearts, ini adalah tindakan yang bodoh. Di sisi lainnya, ternyata kerajaan Zenobia juga telah mulai bergerak. Dan mereka telah mengirimkan banyak mata-mata untuk mengadu domba antara kerajaan Sardom of Light dan juga kerajaan Holy Light, agar kedua negara itu saling berperang. Sehingga nantinya kerajaan Zenobia akan mengambil keuntungan dari kekacauan itu. Dan pasukan mata-mata yang telah dikirimkan oleh kerajaan Zenobia dipimpin oleh Hanzo. Dan saat Hanzo melihat kekacauan yang telah terjadi di kota Suneo, dia pun lalu berpikir bahwa semua kejadian ini tidak pernah dia perkirakan. Dan menurutnya, serangan dari pasukan pemuja setan akan membuat kerajaan Sardom of Light dan juga kerajaan Holy Light malah bekerja sama. Dan hal ini akan membuat hubungan antar kedua negara menjadi semakin baik. Dan hal ini juga akan membuat rencananya untuk mengadu domba antar kedua negara menjadi gagal total. Tetapi Hanzo lalu berpikir, daripada semua rencananya gagal tanpa ada hasilnya, dia pun akhirnya memutuskan
untuk memanfaatkan kekacauan ini untuk melakukan penjarahan semua harta yang ada di kota Suneo. Dan ini juga akan memberikan keuntungan bagi negara Zenobia. Dan Hanzo pun dengan cepat langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk melakukan penjarahan. Di sisi lainnya saat ini, Komandan Hearts sedang menjelaskan semua keadaannya kepada Luna. Bahwa saat ini di kota Suneo telah terjadi kekacauan yang sangat besar yang telah disebabkan oleh monster legenda Bahamut dan juga malaikat tiruan. Dan hal ini tidak akan bisa diatasi oleh Luna sendirian. Dan Luna yang mendengar itu, dia pun lalu memikirkan keadaan temannya, yaitu Eagle. Tetapi Komandan Hearts terus mendesak Luna untuk segera mundur, karena keadaannya sangat berbahaya. Tetapi Luna langsung menolak hal itu, dan Luna tetap kekeh ingin menyelamatkan temannya. Lalu Luna langsung memberikan perintah kepada Hearts untuk mengevakuasi para penduduk, sedangkan dia akan melawan para monster yang menyerang kota. Dan awalnya Komandan Hearts ingin menentang hal ini. Tetapi saat dia melihat aura emas dari dalam diri Luna, dia pun akhirnya menyadari jika Luna ini memiliki tekad yang sangat kuat sebagai seorang Holy Maiden. Dan itu membuat Komandan Hearts tidak bisa melakukan apapun. Dan Komandan Hearts akhirnya membuat keputusan bahwa dia akan membantu Luna. Lalu setelah itu, Komandan Hearts langsung memberikan perintah kepada semua prajuritnya untuk segera menolong para penduduk dan membunuh semua pemuja setan yang mereka temui. Tetapi sayangnya, banyak sekali monster tingkat rendah yang mengejar para penduduk. Dan hal ini membuat Hearts dan juga pasukannya menjadi kesulitan, karena mereka kalah jumlah. Tetapi tiba-tiba, dia pun lalu dikagetkan dengan sebuah aura yang berasal dari kekuatan emas yang dipancarkan oleh Luna. Dan Luna pun dengan cepat langsung mengeluarkan sihir andalannya, yaitu petir emas. Dan serangan petir emas langsung menyerang semua monster yang mengejar para penduduk. Dan monster-monster itu langsung lenyap seketika. Dan perlu diketahui, sihir elemen emas adalah sebuah sihir elemen yang paling langka. Bahkan penggunanya hanya ada beberapa orang di seluruh benua. Dan Komandan Hearts yang melihat kekuatan dari Luna secara langsung, dia pun menjadi sangat kagum kepada Luna. Dan karena ini, dia pun akhirnya percaya bahwa gelar Holy Maiden Luna bukanlah hanya gelar saja. Dan menurut Komandan Hearts, Luna adalah orang yang pantas untuk mendapatkan gelar itu karena kekuatannya. Dan setelah itu, Luna dan Komandan Hearts terus bertarung melawan para monster yang telah menyerang kota. Dan Komandan Hearts yang melihat pertarungan Luna, dia pun lalu beranggapan jika kekuatan Luna ini setingkat dengan para pahlawan. Dan Komandan Hearts yang kagum kepada Luna, dia pun akhirnya memutuskan untuk selalu bertarung dengan Luna. Dan setelah itu, Luna pun akhirnya dihadapkan oleh monster tingkat legenda, yaitu Bahamut. Dan Luna pun dengan cepat langsung mengeluarkan sihir terkuatnya untuk mengalahkan monster Bahamut. Dan sihir terkuat milik Luna adalah sihir Ray of Golden Dust. Bahkan semua orang yang melihat sihir Luna, mereka pun menjadi sangat kagum, karena sihir ini terlihat sangat cantik dan warnanya berwarna emas. Dan setelah sihirnya siap, Luna pun langsung menyerang monster Bahamut dengan sihir itu. Dan karena serangan sihir ini, akhirnya monster Bahamut mendapatkan luka yang cukup besar. Tetapi sayangnya, Bahamut masih berdiri dan belum musnah. Sedangkan Luna saat ini, dia sudah menggunakan hampir semua kekuatannya. Dan itu membuatnya sangat lemah dan hampir pingsan. Dan Komandan Hearts yang melihat Luna hampir jatuh, dia pun langsung bergegas untuk menolong Luna dan memberikannya minuman penambah stamina.
Tetapi ternyata hal ini tidak terlalu berpengaruh kepada Luna, karena butuh waktu yang lama bagi seseorang untuk memulihkan kembali staminanya jika staminanya telah dikuras habis. Di sisi lainnya, uskup yang melihat serangan dahsyat itu, dia pun akhirnya menyadari jika serangan itu berasal dari salah satu Holy Maiden dari kerajaan Holy Light. Tetapi sayangnya serangan itu tidak cukup kuat untuk menghancurkan Bahamut. Dan saat ini dia sangat yakin jika kota Suneo akan benar-benar menjadi kota kematian. Lalu setelah itu, uskup itu pun langsung memohon kepada malaikat pelindung atau malaikat tiruan untuk segera mengalahkan Bahamut. Tetapi sayangnya, malaikat tiruan itu kehabisan energi, dan dia akan bisa bergerak lagi jika energinya telah terisi sampai 60%. Dan hal ini membuat uskup hanya bisa terdiam dengan perasaan kesal. Sedangkan Komandan Hearts, dia saat ini terus membujuk Luna untuk segera mundur. Karena dalam keadaan seperti ini, mustahil bagi Luna untuk menyelamatkan temannya. Tetapi Luna langsung menolak untuk menyerah. Dan dia bilang kepada Hearts, walaupun tubuhnya terlihat sangat lemah dan hampir jatuh, dia tidak akan mau menyerah. Dan Luna terus berusaha untuk mengalahkan Bahamut dengan sisa kekuatannya. Lalu tidak lama, Eagle pun lalu melihat seseorang yang dia kenal. Dan orang itu ternyata adalah teman lamanya, yaitu Luna. Dan Eagle yang melihat Luna, dia pun menjadi sangat senang. Dan Eagle melihat bahwa Luna saat ini sedang mati-matian berjuang untuk melawan Bahamut. Lalu Eagle langsung berteriak dengan keras dan memanggil nama Luna. Dan suara itu akhirnya sampai di telinga Luna. Dan hal itu akhirnya memicu bangkitnya kekuatan Luna yang sebenarnya. Dan tiba-tiba dari dalam diri Luna terpancar aura emas yang sangat besar. Dan tongkat kecil milik Luna langsung memancarkan energi sihir yang sangat kuat. Dan dalam sekejap, stamina Luna pun langsung terisi penuh. Dan aura emas yang terpancar dari Luna, aura itu langsung membentuk seperti malaikat. Dan malaikat yang terbentuk dari aura emas itu adalah malaikat yang dikenal oleh orang-orang Holy Light dengan sebutan malaikat bijaksana. Dan bentuknya sama persis dengan gambar malaikat yang ada di dalam kuil suci Holy Light. Dan malaikat bijaksana adalah malaikat yang disembah oleh kerajaan Holy Light. Dan setelah itu, Luna pun langsung merapalkan salah satu sihir tingkat tinggi. Dan sihir ini adalah sihir Golden Satellite. Dan sihir ini adalah sihir tingkat 7. Bahkan Raja Iblis sebelumnya, yaitu Greol, dia tidak bisa menggunakan sihir tingkat 7. Dan setelah itu, Luna pun langsung menyerang Bahamut dengan sihir Golden Satellite. Dan dalam sekejap, tembakan petir emas pun langsung menghantam monster Bahamut dan langsung melenyapkannya dalam sekejap. Dan semua orang yang melihat kemampuan Luna, mereka pun menjadi sangat kagum kepada Luna. Dan sebelum monster Bahamut musnah, dia pun sempat berbicara kepada Luna melalui telepati. Dan dia bilang kepada Luna bahwa dia tidak menyangka jika dia akan dimusnahkan sebanyak 2 kali oleh kekuatan malaikat bijaksana. Dan dia juga tidak akan pernah melupakan jika ada seorang manusia yang bisa mengalahkannya. Dan dia bersumpah bahwa dia akan selalu mengingat Luna. Dan Bahamut juga bilang kepada Luna bahwa dia sebagai monster legenda yaitu Bahamut, dia berharap jika Luna lah yang akan memenangkan game ini. Luna yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat bingung. Karena dia tidak tahu apa yang dimaksud oleh monster Bahamut. Dan tiba-tiba, Luna pun lalu melihat bahwa di telapak tangannya ada sebuah koin hitam. Dan setelah itu, Luna pun langsung kehilangan tenaganya untuk berdiri. Dan dia pun mulai merasakan efek yang super menyakitkan setelah dia menggunakan serangan sekuat itu.
Sedangkan Komandan Hearts yang melihat Luna terjatuh, dia pun dengan cepat langsung menolong Luna. Dan dia di sini sangat kagum dengan kekuatan Luna. Bahkan dia berpikir jika Luna ini sudah diberkati oleh malaikat bijaksana. Lalu setelah itu, dia pun langsung menggendong Luna untuk menuju ke tempat Eagle. Di sisi lainnya, pasukan Stardom of Light yang melihat kekuatan Luna, mereka pun menjadi sangat terguncang. Tetapi mereka juga senang karena monster Bahamut berhasil dikalahkan. Tetapi mereka juga takut kepada Luna, karena Luna memiliki kekuatan yang sangat kuat. Lalu setelah itu, Uskup pun langsung memberitahu komandan pasukan bahwa gadis yang mengalahkan Bahamut adalah salah satu dari 3 Holy Maiden dari kerajaan Holy Light. Dan dia adalah Holy Maiden yang paling muda, dan namanya adalah Luna. Lalu komandan pasukan bertanya kepada Uskup, apa yang harus mereka lakukan? Dan Uskup itu pun lalu menjawab bahwa Luna itu adalah orang yang berbahaya, dan hal itu akan menjadi ancaman bagi kerajaan Stardom of Light. Dan awalnya Uskup tidak pernah menganggap kerajaan Holy Light sebagai musuh yang kuat. Tetapi saat dia melihat kekuatan dari Luna, akhirnya dia mulai menganggap kerajaan Holy Light sebagai musuh yang sangat kuat dan tidak bisa diremehkan. Lalu Uskup itu bilang kepada komandan pasukan bahwa mereka harus membuat rencana untuk menyingkirkan Luna secepatnya. Dan mereka pun akhirnya membuat rencana untuk melimpahkan semua kesalahan kepada Luna. Dan setelah malaikat tiruan dapat berfungsi kembali, dia akan membuat malaikat tiruan menyerang Luna dan akhirnya membunuhnya. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye bye.